Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdin R. Husain SPDI, mahasiswa PPG Daljab BIT 1 tahun 2024, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, akan menampilkan video peer teaching dari kelompok K1 1.6 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hairuddin MPDI dan guru pamong Bapak Irwan Usa Mahmud MPD. Selamat menyaksikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, Pak Guru. Baik, Alhamdulillah. Ketika Pak Guru mengatakan semangat pagi, maka kalian harus menjawab dengan yel-yel pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa. Kita coba. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Akbar. Oke. Allahu Terima kasih Akbar. adik-adik sekalian. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sebagai umat yang beragama, terutama kita sebagai umat Islam, tentu semua kegiatan kita ada baiknya dan lebih afdalnya supaya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Noldi. Silahkan Noldi dipimpin doanya untuk teman-teman. Ya, Pak Guru. Itu ada teman Putri cari kipik lagi. Panggil Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Oke, dilanjutkan dengan Terima kasih Pak Guru. Setiap materi pendidikan agama Islam itu diawali dengan bacaan surat pendek. Kita pada pertemuan kali ini kita akan memilih surah Al-Lahab. Oke, silakan dipandu lagi sekali lagi Noldi surah Al-Lahab. Teman-temannya juga membaca ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Terima kasih. Saya lanjut ya, Bapak akan absen dulu satu persatu. Lukman. Hadir. Naam. Sarpin. Hadir. Rajaman. Hadir, Pak. Maryam. Iya, Pak Guru. Oke, jadi yang tidak hadir hari ini hanya Hafsa ya. Kebetulan dia WA ke saya katanya dia mau pergi ke rumah sakit. Jadi hari ini satu orang yang tidak hadir ya. Kita doakan Ya, bersama Pak Guru. semoga Hafsa cepat sembuh dan segera bergabung dengan kita kembali. Baik adik-adik, sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba duduknya diperbaiki dulu. Yang laki-laki yang kemejanya masih berada di luar dirapikan, diisi di dalam dulu supaya kita belajar tidak terganggu. Oke adik-adik sekalian, materi kita yang akan kita bahas hari ini, sebelum kita masuk pada materi, yang harus
adik-adik sekalian ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam yang kedua apa? Ada yang bisa? Rukun Islam yang kedua apa? Tahu Pak Guru. Apa kira-kira? Sholat. Oke, jadi rukun Islam yang kedua Menunaikan itu sholat. adalah sholat. Nah, terkait dengan sholat, maka materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah ruksah dalam sholat. Oke, sebelum masuk pada materi, Pak Guru akan menayangkan materinya ya. Pak Guru akan share screen materinya. Sebentar ya. Gimana anak tidak ada? Muncul? Pak. Belum. Ya, sementara dalam Sementara perjalanan. perjalanan. Ya, sudah ada, Ya, Pak. ya. Ada, Pak. Sudah muncul. Sudah. Oke. Sudah muncul. Oke, ada ya? Oke, jadi saya akan bagi kelompok pada kalian. Kebetulan kalian hari ini yang hadir hanya 16 orang, jadi akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, ini saya langsung tunjuk ketuanya ya. Kelompok 1 itu diketuai oleh Nur Hakiki. Kelompok 2 itu Sarpin, kemudian yang kelompok 3 itu diketuai oleh Lukman. Bisa ya? Silakan sekarang kalian silakan duduk berkelompok. Ayo, silakan. Sudah, Pak. Bisa ya? Sudah Pak Guru. Oke. Pak Guru. Sudah. Nih, materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, itu diharapkan adik-adik sekalian dapat menjelaskan tentang pengertian ruksah. Kemudian yang kedua, adik-adik dapat menjelaskan tujuan daripada ruksah. Yang ketiga, adik-adik juga diharapkan dapat menjelaskan penyebab dari ruksah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menjelaskan ruksah dalam sholat dan dalil naklinya. Oke, nih silahkan kalian amati gambar yang ada di sini dulu. Gambar yang pertama ini yang duduk di kursi roda ini orang sedang apa ini? Salat di atas pesawat. Salat, Pak. Yang kedua, Salat. Sakit. Salat. yang kedua ini gambar apa? Yang Orang mana, sholat Pak? di yang yang kedua di Ada bawah. gambarnya, Pak. Salat Dua di- gambar. salat di dalam Salat di atas pesawat. kendaraan. Tidak jelas, Salat di tidak dalam jelas pesawat. gambarnya Oke, Pak. baik ya. Orang Tadi melaksanakan kan kalian, salat di atas kendaraan. ya, tadi kan kalian sudah duduk berkelompok. Nah, sekarang masing-masing dari kelompok kalian itu kita akan menggunakan marketplace. Nanti setelah itu kita akan melakukan pemecahan masalah ya. Masing-masing dari kelompok kalian itu silakan kalian mengirim utusan satu orang jadi penjual, kemudian satu orang jadi pembeli. Nah, yang pembeli ini dia nanti akan datang ke kelompok yang lainnya untuk membeli informasi atau topik yang akan dibahas. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bagi dulu materinya. Yang kelompok 1 Nur Hakiki, Anita dan kawan-kawan itu materinya tentang pengertian daripada ruksah dan tujuan ruksah ya. Kemudian Sarpin itu materinya tentang penyebab ruksah dan Lukman itu materinya tentang contoh ruksah dalam sholat dan dalil naklinya. Oke ya. Jadi silakan kalian pilih satu orang untuk membeli informasi ke kelompok lain. Setelah itu kembali lagi yang diutus itu kembali lagi ke kelompok masing-masing. Kemudian setelah itu memaparkan materi yang sudah kalian dapat atau sudah kalian beli dari kelompok lain. Paham ya? Paham. Paham? Oke. Paham, Pak. Oke, segera dimulai.
Sekarang Tunggu dulu Pak Guru. Kelas 1 apa dia punya materi? kalau Satu. kelompok satu itu Nur Hakiki dan Anita dan kawan-kawan itu pengertian ruksa dan tujuan ruksa. Kelompok 2 Sarpin dan kawan-kawan itu penyebab ruksa. Dan kelompok 3 Lukman itu contoh ruksa dalam salat dan dalil naklinya. Dah? Ya, sudah. Oke, silakan kalian mengutus satu orang untuk menjadi pembeli dan yang lainnya tinggal di tempat sebagai penjual. Nanti setelah kalian membeli informasi atau topik yang sudah dibagi tadi dari kelompok lain, kemudian kalian kembali lagi ke kelompok kalian masing-masing dan setelah itu dipaparkan. Sudah ya, bisa? Bisa, Pak. Oke. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Sudah, Pak. Saya kelompok 1 sudah selesai. Saya Pak Satu Guru, sudah. kelompok 1. Kelompok 2? Saya kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Sarpin? Kelompok Sudah 1. siap. Kelompok 3, Lukman, sudah? Sudah. Oke. Jadi kita Kelompok akan 1 mulai. siap. Sudah ya? Sudah, oke. Jadi kita akan mulai memaparkan. Kita ambil dari yang kelompok 1 dulu. Nur Hakiki dan Anita. Oke. Silakan. Apa yang kalian dapat dari kelompok sebelah? Ya, baiklah. Saya akan memaparkan hasil dari kelompok saya, yaitu tentang ruksa. Secara bahasa artinya keringanan atau kemudahan, sedangkan secara istilah ruksa adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh syariat dalam kondisi tertentu. Ini merupakan bentuk kelonggaran yang diberikan untuk memudahkan umat Islam dalam menjalankan ibadah, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan atau kondisi yang memaksa. Ya, itulah pemaparan dari kelompok 1. Oke. Masih ada lagi yang ingin menambahkan dari kelompok 1? Nur Hakiki? Saya Pak. Oke, silakan. Oke, baik. Memudahkan umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama di tengah kondisi sulit atau darurat, mencegah kesulitan yang tidak perlu bagi umat Islam dan dalam menjalankan ibadah, memberikan pilihan dalam melaksanakan bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Sekarang untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sarpin, Iya, apa yang Iya, kalian Pak dapat Guru. dari kelompok lain? ya. Terima kasih dari kami sudah membeli produk dari kelompok lain, yaitu berada dalam kondisi darurat apapun atau kebutuhan ataupun contohnya seperti apa yang diperbolehkan berbuka puasa Ramadan, apa yang kedua adalah adanya halangan ataupun uzur. Contohnya, seseorang mengkasar salatnya ketika sedang bepergian jauh. Itu yang dapatkan dari Oke, baik. dari Aplaus dulu kelompok untuk lain, Pak kelompok Guru. 2. Terakhir ya, kita ke kelompok 3. Silahkan Lukman dan kawan-kawan. Ya, baik Pak Guru. Adapun yang saya beli produk dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya tadi ya? Ya, Kelompok 2 ya? ya. Menambah tadi dari beberapa dari kelompok 2, sesungguhnya dibolehkan rusa itu adalah punya tujuan, di mana rusa yang tujuannya bukan untuk berlaku zalim, berbuat dosa atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan, seperti tadi ditampilkan oleh Pak Guru, orang yang berada di pesawat itu. Kemudian juga bagi yang tidak mampu menjalankan, seperti tadi disinggung oleh teman Sarpin, puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit.
dan terakhir itu adalah bagaimana menghilangkan kesulitan menghendaki keringanan sampai menemukan adanya kelapangan setelahnya. Saya kira itu Pak Guru. Iya, terima kasih. Aplaus dulu untuk kita semua dari kelompok 1, 2, dan 3. Lumayan bagus jawabannya ya. Alhamdulillah luar biasa. Ternyata kalian sudah bisa membahas tentang materi ruksah dalam sholat. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan satu kasus yang nantinya akan kalian pecahkan pada kelompok kalian masing-masing ya. Nih, ada satu kasus. Bisa dilihat ini? Bisa dilihat? Bisa, Bisa. Ada satu kasus di mana kita ambil saja namanya Alia ya. Adalah seorang pelajar berusia 17 tahun yang baru saja memasuki kelas 12 ke atas. Alia ini didiagnosis dengan penyakit asma dan mengalami gejala yang cukup mengganggu, terutama saat cuaca dingin atau saat ia berolahraga. Sebagai pelajar, Alia memiliki jadwal yang padat dengan waktu untuk belajar, beraktivitas di luar kelas, dan mengerjakan tugas rumah. Ia juga ingin memastikan bahwa ia dapat melaksanakan ibadah salat dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kasusnya yang harus kalian pecahkan, kira-kira dengan penyakit yang sudah diagnosis oleh dokter terhadap Alia ini, kira-kira bagaimana cara Alia untuk melaksanakan sholat sehingga dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Silakan dikerjakan per kelompok ya. Ya. Kelompok yang tadi yang sudah Pak Guru bagi. Oke, siap. Ya, Pak. Oke, jadi kalian memecahkan satu masalah. Ini si Alia kan sudah didiagnosis tidak boleh, misalnya kalau subuh dia itu alergi dengan dingin, tidak bisa ambil air wudhu karena dia ada asma ini, dia tidak boleh sujud lama-lama dan lain sebagainya. Kira-kira supaya dia tetap menjalankan ibadah sholatnya, cara bagaimana yang harus ditempuh oleh Alia? Sudah? Ya, sudah Pak. Sudah? Siap. Oke. Ya. Kalau tadi kita mulai dari kelompok 1, sekarang kita akan mulai dari yang kelompok 3 dulu. Lukman. Ayo Lukman, dari kasus ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Alia, Lukman dan kawan-kawan? Itu ada Elsa. Ayo Elsa, bisa? Dari kasus yang ada. Silakan. Ayo kelompoknya Lukman. Kelompok 1 dulu, Pak. Oke, kelompok 1 dulu. Silakan Oke. kelompok 1. Nanti sebentar kelompoknya Baiklah. Lukman ya. Iya. Oke, baiklah, saya dari kelompok 1 akan memberikan hasil dari diskusi kelompok 1, yaitu Alia harus menggunakan inhaler atau obat sesuai kebutuhan keterangan, menggunakan inhaler atau obat untuk mengatasi serangan asma sebelum sholat, dapat membantu mengurangi gejala dan memungkinkan pelaksanaan sholat dengan lebih lancar. Alia bisa menggunakan inhaler sebelum sholat untuk memastikan bahwa gejala asma tidak mengganggu ibadahnya. Jika diperlukan, ia dapat mengatur jadwal sholatnya sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan waktu penggunaan obat. Terima kasih Pak. Itu dari kelompok saya. Ada lagi dari kelompok 1 selain menggunakan inhaler, jadi solusinya menggunakan inhaler obat ya? Iya. Ada lagi dari kelompok 1? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 Pak Guru. Oke, silakan. Ya, terkait studi kasus yang Pak Guru sajikan ini, melihat kondisi Alia yang kesulitan dalam melaksanakan sholat dengan gerakan penuh,
kiranya ada keringanan yang agama Islam berikan. Jika Alia ini tidak bisa sholat dengan gerakan penuh berdiri ya, sholat berdiri, maka Alia bisa melakukannya dengan kondisi sholat duduk, Pak Guru. Iya, bagus. Itu dari saya, Pak Guru, kelompok Iya. 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Ya, siap Pak Guru. Ya, Ya, kami kelompok diskusikan kasus kasus yang yang disebutkan, yaitu tentang kasusnya Alia yang susah untuk melaksanakan salat. Nah, di kami, jika Alia sholatnya susah untuk berdiri, maka jika selama sholat menyebabkan berdiri kesulitan selama kondisi kesehatan, pelaksanaan sholat dalam posisi duduk diperbolehkan. Untuk implementasi bahwa melaksanakan sholat dalam posisi kursi atau tempat duduk yang nyaman buat tempat duduk. melaksanakan sholat. Nah, pada saat duduk, Alia bisa melaksanakan gerakan rukun, rukuk, dan sujud dengan cara menundukkan kepala atau membungkuk sesuai dengan kemampuannya Alia pada saat melaksanakan sholat. Itu dari kami kelompok 2, Pak. Iya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 2. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk pemecahan masalah ini tadi sudah kalian menggambarkannya dengan sangat-sangat luar biasa dan sangat bagus dan sangat tepat jawabannya. Ada yang mengatakan boleh sebelum sholat kita harus menggunakan inhaler dulu, obat dulu. Atau ada juga yang mengatakan bisa dengan cara sholat yang ringan sesuai dengan kemampuannya Alia. Kalau dia tidak bisa sujud lama-lama, dia boleh duduk dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi itu tentang studi kasus bagaimana melaksanakan sholat terhadap orang yang memiliki satu penyakit. Sebenarnya masih banyak ya, ada yang sedang musafir dalam perjalanan, tapi Pak Guru hanya mengambil satu contoh saja yang orang dalam keadaan sakit. Oke, nah sekarang ini yang sudah kalian bahas tadi ya, Pak Guru ulas kembali secara singkat saja. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, ruksa, pengertian ruksa itu yaitu keringanan ya atau kemudahan. Kemudian secara istilah artinya kemudahan yang diberikan oleh syariat dalam kondisi tertentu. Artinya kalau memang darurat bisa melaksanakan ruksa. Tidak boleh sehat walafiat bukan dalam perjalanan kemudian mau melaksanakan ruksa dalam sholat. Tidak bisa ya. Yang berikutnya tujuan daripada ruksa supaya kita mudah dalam menjalankan kewajiban kita terhadap agama. Jadi contohnya sholat sudah. Kalau orang yang bepergian jauh boleh menggabungkan sholatnya atau disebut jamak. Atau ada juga yang digabung dan diringkas disebut jamak kasar. Kemudian tujuan yang kedua mencegah kesulitan yang tidak perlu bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah. Yang berikutnya ini memberikan pilihan dalam melaksanakan bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tujuan daripada ruksa ya. Kemudian penyebabnya. Nih, tadi sudah disampaikan dengan gamblang oleh kelompok 3 ya. Berada dalam kondisi darurat, kemudian dalam keadaan uzur atau halangan. Contohnya, dalam studi kasus tadi yang sudah kalian bahas. Kemudian ada juga yang dalam perjalanan misalnya boleh menjamak sholat. Nah, ini contoh-contohnya ya, ruksa dalam sholat. Orang yang sakit, tidak bisa berdiri, maka dia boleh duduk. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan juga boleh sholat di mobil atau di pesawat misalnya, boleh ya dengan cara duduk. Sesuai dengan kondisi kendaraan yang dia tumpangi. Dalilnya, nah ini dalilnya ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Coba siapa ini? Hafsah, boleh dibaca dalilnya Hafsah? Hafsah ada? Ya kelihatan
ayatnya tidak kelihatan. Iya Pak, ya Pak. Dalilnya tidak kelihatan. Saya Pak. Iya, tidak kelihatan. Bisa Kelihatan, dikelihatan, Pak, kelihatan. Pak. Bisa Oke, silakan Hafsah. sedikit. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukallifullahu nafsan illa us'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Oke. Jadi itu surah Al-Baqarah ya, ayat 286 yang tadi sudah dibacakan oleh Hafsah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah itu tidak membebani seseorang ya, melainkan dengan kesanggupannya. Artinya Allah tahu siapa yang mampu memikul beban ini dan siapa yang tidak. Jadi itu ya dalil tentang rukhsah. Ini juga masih ada. Nah, sekarang saya akan kasih kalian tugas berupa LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Nih. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan dan harus diselesaikan hari ini juga. Saya akan kumpul ya. Yang pertama, kalian harus mencari apa itu pengertian daripada rukhsah. Kemudian yang kedua, tujuan rukhsahnya apa? Kemudian contoh rukhsahnya dalam sholat apa? Kemudian alasan dibolehkannya rukhsah. Dan yang terakhir adalah dalil Al-Qur'annya. Bisa ya? Bisa ya? Oke, silahkan dikerjakan. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, kita sudah masuk pada akhir pembelajaran. Dan sebelum saya tutup, ini ada penilaian yang harus saya lakukan kepada kalian semua. Ini berupa penilaian sikap ya. Nanti juga di akhir ada penilaian berupa pengetahuan. Dan tadi juga saya sudah menilai kalian dalam hal keterampilan kalian memaparkan materi yang sudah kalian paparkan tadi. Oke, jadi kita masuk pada kesimpulan bahwa rukhsah adalah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap umatnya, memberikan keringanan dalam melaksanakan ibadah dalam berbagai situasi. Ini menunjukkan kemudahan dan keadilan dalam praktek agama yang memprioritaskan kesejahteraan dan kemampuan individu. Baik adik-adik sekalian, dengan kesimpulan tersebut maka berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ingin bermain dengan kalian. Pak Guru punya satu challenge ya. Challenge-nya, clue-nya adalah berhitung. Paham ya? Clue-nya adalah berhitung. Paham? Paham. Oke. Kalau 1 itu 4, 2 adalah 3, 7 berapa? 5. 7 berapa? 5. Bagus. Aplaus dulu untuk Sohra. Ternyata hanya Sohra yang paham. Oke. Jadi sebelum Pak Guru akhiri lagi, Pak Guru ingin tanya dulu, apakah kalian senang dengan pembelajaran pada hari ini? Pak Guru. Senang Pak Guru. Senang Pak Guru. Senang Pak Guru. Semoga kita bisa bertemu kembali pada minggu depan dengan keadaan yang sama, sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang qada dan qadar ya. Itu insya Allah pekan depan kita akan bahas qada dan qadar. Demikianlah, marilah pembelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.